Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ferdi Adamsyah. Saya dari kelas IFB 2A Universitas Mulia. Ingin menjawab soal UTS Arsitektur dan Organisasi Komputer. 1. Pengertian atau definisi dari arsitektur komputer dan organisasi komputer, yaitu A. Arsitektur komputer. Pengertian dari arsitektur komputer yaitu suatu konsep atau gambaran mengenai suatu perencanaan dan struktur dalam pengoperasian dasar dalam sebuah sistem komputer. Definisi menyebutkan bahwa arsitektur komputer yaitu suatu ilmu atau seni yang mempelajari tentang cara untuk menghubungkan komponen hardware agar mampu menciptakan komputer yang dapat memenuhi kebutuhan kerja, kinerja, fungsional, serta target biaya. B. Organisasi komputer. Organisasi komputer merupakan seperangkat komponen yang interkoneksi dengan tujuan agar fungsi komputer dapat berjalan secara keseluruhan. Definisinya yaitu seluruh rangkaian dari komponen-komponen fungsional atau pelaksana yang telah interkoneksi dengan komponen penyusun pada sistem komputer sebagai wujud implementasi dari aspek arsitekturnya. Nomor 2. Jelaskan perbedaan utama antara arsitektur komputer dan organisasi komputer dan berikan contohnya. Yang pertama yaitu arsitektur komputer, konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari suatu sistem komputer. Arsitektur komputer ini merupakan rencana cetak biru dan deskripsi fungsional dari kebutuhan bagian perangkat keras yang didesain atau kecepatan proses dan sistem interkoneksinya. Adapun contoh-contohnya yaitu A. Arsitektur von Neumann, yang kedua B. Sitch, yang ketiga C. Rich, dan yang keempat Blugin, dan lain-lain. Organisasi komputer, bagian yang terkait erat dengan unit-unit operasional dan interkoneksi antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Biasanya mempelajari bagian-bagian yang terkait dengan unit-unit operasional komputer dan berhubungan antara komponen sister komputer. Contohnya yaitu ada teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori, sistem memori, dan sinyal-sinyal kontrol. Nomor 3. Sebutkan apa saja struktur utama komputer atau top level pada komputer dan jelaskan fungsinya. Di dalam komputer terdapat CPU, main memory, sistem interconnection, dan juga input output. Berikut komponen dan fungsinya. Yang pertama ada CPU atau Central Processing Unit. CPU atau Central Processing Unit merupakan otak dari komputer tersebut. CPU terbagi dari komponen utama yaitu register, ALU, internal CPU, interconnection, dan control unit. A. Register. Media menyimpan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara. B. Arithmetic and Logic Unit atau yang disebut ALU. ALU sering disebut sebagai bahasa mesin karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan padanya. Yang C. Internal CPU Interconnection. Sejumlah mekanisme komunikasi yang menghubungkan komponen internal CPU yaitu ALU, unit control, dan register-register. Control unit bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komponen dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. 2. Main memory. Main memory adalah memori yang memiliki kapasitas yang cukup besar yang menampung semua instruksi dan data sebelum diproses CPU. Main memory terdiri atas RAM and ROM. RAM
yaitu memori yang berfungsi untuk menyimpan program yang kita olah untuk sementara waktu. Sedangkan ROM yaitu memori yang hanya bisa dibaca dan berguna sebagai penyedia informasi pada saat komputer dinyalakan. Yang ketiga, sistem interconnection. Fungsi dari SI untuk menghubungkan di antara ketiga elemen CPU, main memory, input, output untuk disinkronisasikan dan dijalankan oleh komputer. Secara umum, fungsi saluran bus dikategorikan menjadi 3 bagian. Ada address bus, data bus, dan control bus. Data bus yaitu kinerja memindahkan data antar modul dalam sistem komputer yang bersifat bidireksional. Artinya CPU dapat membaca dan menerima data. Address bus kinerja menandakan lokasi sumber ataupun tujuan pada proses transfer data. Dan yang ketiga yaitu control bus, kinerja mengontrol penggunaan serta akses ke data bus dan address bus, terdiri dari 4 sampai 10 jalur paralel. Yang keempat, I atau O, input atau output. A, input device, alat atau alat masukan, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer. B, output device atau alat keluaran, adalah perangkat keras komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran sebagai hasil pengolahan data. Nomor 4. Sebutkan apa saja struktur utama dari CPU dan jelaskan masing-masing fungsinya. Ada A, Central Processing Unit atau CPU, yang fungsinya untuk mengontrol operasi komputer dan membentuk fungsi-fungsi pengelolaan datanya. Yang kedua, B, memori utama, fungsinya yaitu untuk menyimpan data. C, I atau O, input dan output, memindahkan data antar komputer dengan lingkungan luarnya. D, sistem interconnection, fungsinya yaitu beberapa mekanisme komunikasi antara CPU, memori utama, dan I atau O, input dan output. E, control unit, fungsinya sebagai mengontrol operasi CPU dan pada gilirannya mengontrol komputer. F, arithmetic and logic unit atau yang disingkat ALU, fungsinya yaitu membentuk fungsi-fungsi pengolahan data komputer. G, register, fungsi dari register ini sebagai penyimpan internal bagi CPU. H, CPU interconnection, fungsinya yaitu sejumlah mekanisme komunikasi antara control unit, ALU, dan register-register. Nomor 5. Jelaskan apa yang dimaksud dengan bus, sistem bus, address bus, data bus, dan control bus. A, bus adalah sebuah subsistem yang mentransfer data atau listrik antar komponen komputer di dalam sebuah komputer. Address bus menandakan lokasi sumber atau tujuan pada proses transfer data. Pada jalur ini, CPU akan mengirimkan alamat memori yang akan ditulis atau dibaca. Data bus, jalur-jalur perpindahan data antar modul dalam sistem komputer, karena pada suatu saat tertentu masing-masing saluran hanya dapat membawa 1 bit data. Control bus, untuk mengidentifikasi alamat bus. Control bus terdiri atas 4 sampai 10 jalur paralel. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.